Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Ansari dari Mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar peta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, ada baiknya kita perlu tahu dulu apa itu pengertian peta. Pengertian peta menurut Erwin Rice adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi. Kartografi sendiri memiliki arti, studi, dan praktek membuat peta atau globe. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan pembuatan ulang peta. Sedangkan seorang pembuat peta disebut dengan kartografer. Sejarah pembuatan peta di dunia bermula ketika para petualang masa lalu menjumpai orang di suatu tempat dan bertanya tentang arah jalan. Biasanya orang tersebut segera menggores tanah dengan menggunakan sepotong kayu. Peta paling awal pada bidang datar dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 tahun lalu sebelum Masehi. Konsep dari Aristoteles bahwa bumi berbentuk bola bundar telah dikenal oleh para ahli filsafat sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Peta dunia yang dihasilkannya menggambarkan dunia lama dengan pembagian garis lintang utara sampai dengan garis lintang selatan. Pemahaman mengenai bentuk bumi yang bulat secara perlahan mulai mengalami perkembangan, terlebih saat bangsa Viking melakukan penjelajahan di utara Atlantik pada abad ke-12. Pada periode ini, perkembangan kartografi semakin mengalami kemajuan, dengan banyaknya peta dunia yang ditulis tangan oleh bangsa-bangsa yang berada di wilayah Arab dan Mediterania. Peta dunia periode kejayaan. Ilmu kartografi mengalami kejayaan pada abad ke-15. Pada abad ke-15, peta sudah dicetak menggunakan papan kayu yang sebelumnya sudah diukir berupa peta. Pada abad ke-16 terdapat seorang ahli pembuat peta dunia yang bernama Gerardus Marheter yang berasal dari Belgia. Dia mengembangkan proyeksi silindris untuk pembuatan peta global dan navigation chart. Dan pada tahun 1569, peta dunia pertama berdasarkan proyeksi silindris ini berhasil dia terbitkan. Pada abad ke-17 sampai saat ini, ilmu kartografi semakin berkembang. Pembuatan peta berdasarkan metode-metode ilmiah mampu menggambarkan dunia secara lebih akurat dan tampak nyata. Pemetaan pada periode modern dilakukan dengan menggabungkan potret udara hasil dari penginderaan jauh dan pengecekan lapangan. Persamaan dan perbedaan peta, atlas, dan globe.
Yang pertama, persamaan peta, atlas, dan globe sama-sama menggambarkan permukaan bumi. Yang kedua, peta dan atlas dibuat pada bidang datar, sedangkan globe dibuat pada bidang lengkung atau bentuknya bola. Yang ketiga, atlas merupakan kumpulan beberapa peta yang dibukukan, sedangkan globe merupakan tiruan bumi. Klasifikasi peta berdasarkan skala peta. Peta kadaster berskala 1:100 hingga 1:5000. Peta kadaster biasa digunakan untuk sertifikat tanah atau persel tanah milik. Peta skala besar berskala 1:5000 hingga 1:250.000. Peta skala besar digunakan untuk menggambarkan wilayah sempit. Peta berskala sedang menggunakan skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta berskala sedang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas. Peta berskala kecil menggunakan skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta berskala kecil digunakan untuk menggambarkan wilayah yang luas. Peta skala geografi. Peta skala geografi menggunakan skala 1:1 juta atau lebih. Peta skala geografi digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sangat luas. Klasifikasi peta berdasarkan objek peta. Peta statis atau peta stasisioner. Peta statis menggambarkan keadaan yang relatif tetap. Contoh peta ini adalah peta jenis tanah, peta wilayah, dan peta geologi. Peta dinamis. Peta dinamis menggambarkan keadaan yang relatif berubah. Contoh dari peta ini adalah peta tata guna lahan, peta permukiman, peta perencanaan wilayah kota, dan peta persebaran penduduk. Klasifikasi peta berdasarkan isi peta. Peta umum atau peta ikhtisar. Peta umum menggambarkan seluruh ketampakan yang ada, baik fenomena alam seperti sungai, danau, gunung, maupun fenomena buatan seperti jalan, permukiman, dan kawasan industri. Ada dua jenis peta umum, yaitu peta topografi atau peta rupa bumi, dan yang kedua adalah peta korografi. Peta khusus atau peta tematik. Peta khusus menggambarkan permukaan bumi berdasarkan ketampakan tertentu. Contoh dari peta ini adalah peta jenis tanah, peta vegetasi, peta geologi, dan peta curah hujan. Klasifikasi peta berdasarkan jenis peta. Yang pertama adalah peta foto. Peta foto dibuat dari mozaik foto udara. Yang kedua adalah peta garis. Peta garis dibuat dengan simbol, titik, garis, dan area. Yang ketiga adalah peta dasar. Peta dasar merupakan peta yang dijadikan dasar pembuatan peta tematik dan hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai.
Yang keempat adalah peta turunan. Peta turunan dibuat dengan mengembangkan peta dasar yang menjadi peta tematik. Peta turunan merupakan jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Oleh karena itu, pembuatan peta turunan tidak memerlukan kegiatan survei secara langsung ke lapangan. Yang pertama adalah judul. Judul menunjukkan jenis peta dan isi peta. Yang kedua adalah tanda orientasi. Tanda orientasi adalah tanda yang menunjukkan arah mata angin. Yang ketiga adalah garis astronomi. Garis astronomi adalah garis yang menunjukkan letak astronomi atau lokasi absolut. Yang keempat adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak dari peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Yang kelima adalah objek. Objek merupakan tanda pengenal pada peta yang bersifat konvensional. Yang keenam adalah warna. Warna digunakan untuk membedakan wilayah dan fenomena fisik. Arti warna-warna pada peta. Yang pertama adalah warna merah dan warna hitam. Di dalam sebuah peta, warna merah dan juga warna hitam seringkali digunakan sebagai warna untuk objek hasil kebudayaan manusia. Sebagai contoh, jalan, batas daerah, ibu kota, rel kereta api, dan yang lain-lainnya. Selain itu, warna merah dan juga hitam seringkali digunakan untuk mewakili sebuah gunung, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi. Segitiga dengan warna merah menggambarkan sebuah gunung yang masih dalam keadaan aktif, sedangkan warna hitam merupakan gunung yang tidak aktif. Yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau yang termasuk dalam warna utama seringkali digunakan pada sebuah peta. Warna hijau pada peta menunjukkan penampakan vegetasi yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, warna hijau juga sering kali digunakan untuk menggambarkan dataran rendah dengan tingkat ketinggian wilayah yang kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ada juga warna hijau tua yang digunakan untuk dataran dengan ketinggian 0-100 mdpl, serta warna hijau muda yang menggambarkan ketinggian 100-500 mdpl. Yang ketiga adalah warna kuning, oranye, dan coklat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dataran rendah digambarkan pada peta dengan menggunakan warna hijau. Sedangkan untuk menggambarkan dataran tinggi, warna yang digunakan adalah warna kuning, oranye, dan juga coklat. Yang keempat adalah warna biru. Warna biru pada peta digunakan untuk mewakili wilayah perairan oleh para pembuat peta. Wilayah perairan yang disimbolkan dengan warna biru meliputi laut, danau, sungai, dan juga waduk. Warna biru yang ditampilkan pun memiliki beragam kecerahan yang menunjukkan tingkat kedalaman dari wilayah perairan yang ada. Dengan semakin pekat warna biru yang ditampilkan, maka akan semakin dalam juga wilayah perairan tersebut. Dan yang terakhir adalah warna putih. Simbol warna yang terakhir dan seringkali digunakan adalah warna putih. Warna ini digunakan untuk mewakili penampakan dari lapisan es yang ada di permukaan bumi atau gletser. Lapisan es tersebut mudah ditemukan di wilayah yang ada di sekitar kutub bumi, baik kutub utara ataupun kutub selatan, dan juga wilayah yang memiliki ketinggian di atas 4000 mdpl. Yang ketujuh adalah legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Yang kedelapan adalah lettering. Lettering merupakan sistem penulisan pada peta. Yang kesembilan adalah insert. Insert merupakan penunjuk lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas.
Yang ke-10 adalah sumber data. Sumber data menunjukkan dari mana peta-peta itu berasal. Yang ke-11 adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan menunjukkan keakuratan data-data yang ada pada peta. Yang ke-12 adalah garis tepi. Garis tepi dibuat rangkap dua agar peta terlihat rapi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar peta. Saya berharap video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Bila menemukan kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan komen. Jika suka, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.